Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam kebajikan untuk buat kita semua di malam hari ini sampai bertemu kembali. Selamat bertemu kembali di malam ini. Ini malam ketiga dan untuk materi ketiga juga gitu ya. Nah, seperti itu. Oh ya, nah tadi ada yang nanya absensi ya, nanti saya jelaskan gitu. Nah, untuk malam ini kita membahas yang namanya media online. Media online, mengenal media online, apa saja jenisnya, bagaimana pengertiannya, dari mana asalnya media online tersebut, lalu kenapa dia disebut media online, dan apa saja sih komponen-komponen media online tersebut, kok bisa disebut media online, apakah dia memang dari jaringan atau apa gitu ya. Nah, sebentar lagi kita lihat. Nah, sebelum ini saya mohon maaf karena kondisi saya kurang sehat, karena batuk mungkin suaranya agak seperti kodok ya, bintang dikit gitu. Oke, nggak apa-apa lah, yang penting saya menyampaikan materi sesuai dengan waktu dan kapasitasnya gitu. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, untuk absensi itu akan disebar 15 menit terakhir. Nah, jadi di awal kita fokus dulu ya untuk mendengarkan materi. Nah, nanti kalau absensi di awal, materinya hilang-hilang. Akhirnya jaringan Bapak Ibu nanti udah keluar masuk gitu. Kasihan juga kan? Nah, terus untuk selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk, usahakan screenshot dulu buat absen. Nah, di screenshot dulu buat absen. Jadi kalau udah di screenshot, nanti kan diminta tuh screenshotnya, sertifikatnya nggak nyampe, bisa dikirim screenshotnya ke nomor saya atau nomor admin. Di sini ada Kak Jani ya adminnya, dan juga ada satu lagi itu ada Mas Khairul Anam, ada orangnya nggak di sini nih. Nah, jadi nanti di WA saja gitu ya. Nah, terus selanjutnya materi ini tidak akan saya berikan kopiannya. Jadi saya mewajibkan Bapak Ibu mencatat. Nah, ya. Kenapa saya mewajibkan mencatat? Karena nanti ini akan lebih tertinggal di kepalanya kalau dicatat. Kalau saya share aja PDF-nya, itu nggak tahu dibaca apa enggak gitu kan ya. Nah, dibaca apa enggak tuh tiba-tiba hilang, minta lagi ke saya gitu. Bu, yang kemarin bisa share lagi enggak gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi silakan mencatat, materinya enggak banyak. Itu umum juga gitu ya, dan ada juga di Google, dan silakan dicari. Nah, ini saya akan mencontohkan dan menjelaskan gitu. Saya izin share dulu ya, share screen tentang materinya dulu. Oke, ini materinya. Jadi kita mulai dari awal aja ya. Ini muncul yang akhir pula. Oke, Bapak Ibu semuanya, berikut materi dari yang namanya mengenal media online. Nah, apa saja sih media online itu? Apa sih sebenarnya media online itu? Nah, di sini saya sudah menampilkan beberapa sumber, dan sini juga sumbernya dari MZK sendiri, yaitu media online MZK, gitu ya, mzknews.co, dan punya channel juga di YouTube MZK News TV, dan juga punya buletin, media cetak juga, buletin, dan buletin tersebut juga didigitalisasikan, diupload di website, di aplikasi My Edisi. Nah, jadi bisa dibeli di sana dengan harga yang lebih terjangkau. Kalau cetaknya itu 35.000, dan kalau digitalnya itu harganya kalau nggak salah 21.000 apa 20.000 ya. Nah, itu di My Edisi aplikasinya. Nah, bisa dibaca di situ. Nah, ini juga ada contohnya, yang lainnya di depan ini berupa tablet ya. Nah, jadi itulah yang namanya media online gitu. Media yang memang ada berbasis internet gitu. Oke, kita lanjut. Ini media online itu awalnya dari mana sih gitu ya? Nah, itu lebih spesifiknya saya dapat informasi dan dapat literatur, dan juga dapat yang namanya
sumber bahwa awal dari media online itu ceritanya itu yaitu berawal dari pertempuran Mogadishu di Somalia, dan itu diinvestigasi oleh seorang jurnalis Amerika namanya Mark Bowden. Nah, itu di tahun 1993. Nah, laporan ini dia kan investasi itu tidak 1 hari 2 hari kan ya, bisa bertahun-tahun gitu. Nah, jadi laporan investigasi ini dikemas ke dalam 29 artikel. Nah, dia berseri. Nah, jadi untuk dimuat di Philadelphia Inquirer namanya. Itu adalah sebuah media yang di Amerika, itu juga media cetak ya, kalau nggak salah seperti itu. Dan serial ini juga dibukukan dengan judul Black Hawk Down dan difilmkan gitu. Nah, cari aja nanti, ada filmnya katanya. Dan jurnalis yang menuliskan ini namanya Mark Bowden gitu ya. Dan dia jurnalis investigasi dan dari Amerika. Nah, jadi awalnya media online itu seperti itu. Nah, Bowden dia ingin karyanya itu yang 29 ya, 29 serial itu dimuat di media online gitu. Karena apa? Dia kalau kita investigasi itu ada rekamannya berupa audio dan video dan juga foto-foto banyak gitu. Nah, seperti itu. Jadi, Bowden ini merasa terbatas gitu. Terbatas kalau dia hanya memuat laporan tersebut dalam media cetak. Dan akhirnya temannya itu yang yang bertugas mengelola proyeknya Bowden ini, yaitu Jennifer Musser, dia mempunyai ide gitu kan. Nah, dia mempunyai ide untuk mengemas karya dari Bowden ini menjadi serial di media online-nya gitu. Nah, dia Jennifer Musser ini adalah wartawan muda waktu itu, jurnalis muda, dan dia mengelola website Pili.com. Pili.com, dan itu dia kerjakan dengan koleganya sehingga semua artikel Bowden ini itu dimuat di sana gitu. Nah, dimuat di sana dan dibaca oleh jutaan orang. Dan disinilah Bowden mengatakan bahwa media online adalah media masa depan gitu. Jadi seperti itu kisahnya, mengapa media online itu lebih terkenal gitu ya daripada media konvensional atau media tradisional seperti surat kabar, koran, dan juga buletin yang cetak gitu. Nah, seperti itu. Oke, ini jurnalisnya ya. Ini namanya Mark Bowden gitu. Nah, ini kita akan lihat sebenarnya media online itu apa sih gitu kan? Media online itu apa sih? Kok dikatakan online? Kok dia disebut media internet gitu kan? Nah, sebenarnya ada beberapa pengertian atau makna dari media online tersebut. Yang pertama, cyber media atau media siber. Maksudnya media siber itu media yang dunia maya gitu ya. Terus yang kedua adalah internet media internet. Ya, media internet maksudnya adalah media yang disebarkan, informasinya disajikan atau disebarkan menggunakan internet. Nah, terus ada new media, media baru. Saat ini media online ini disebut media baru. Mengapa media baru? Karena memang modelnya model baru. Cara penyajian informasinya baru gitu ya, bukan dengan kertas, bukan juga dengan digital gitu. Dia menggunakan website biasanya gitu. Nah, terus tersaji di situs web atau website internet. Jadi secara keseluruhan media online itu maksudnya adalah media yang menyajikan informasi secara online atau berbasis jaringan internet. Nah, itu media online. Online, sebelumnya kita sudah pernah dengar kan? On dan line. On itu adalah hidup, line itu adalah jaringan hidup. Nah, itu jaringan hidup itu maksudnya adalah jaringan yang memang sudah aktif untuk menerima dan memberikan informasi.
seperti itu. Oke, nah Dewan Pers juga memberikan makna atau pengertian bahwa media online itu maksudnya adalah media yang menggunakan wahana internet. Nah, dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya, gitu, dia menggunakan WA untuk men-share beritanya, menggunakan website, dan terus itu yang media tersebut berupa perusahaan pers yang sudah memenuhi standar pers, gitu ya, standar perusahaan pers yang tertuang di dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Bagi yang belum membaca Undang-Undang Pers, tolong dibaca habis ini, karena wartawan tidak boleh tidak membaca. Gitu. Jangan nanya, Bu, undang-undang pers itu yang mana? Gitu. KEJ itu yang seperti apa? Loh, kok wartawan kok nanya? Udah berapa bulan jadi wartawan? Baru kemarin sore, gitu. Jangan sampai seperti itu, gitu ya. Nah, mau maluin kita jadi wartawan. Oke. Selanjutnya jenis-jenis media online. Nah, media online juga punya jenis, gitu ya. Yang pertama dia bentuknya portal. Portal itu maksudnya adalah itu ada situs webnya dan itu ada labelnya. Nah, itu portal. Itu berbasis website. Website itu adalah situs web yang di dalamnya dimuatkan bentuknya blog gitu atau media sosial bisa disematkan di situ. Itu namanya website. Dan itu pakai CMS biasanya ya. Nah, nanti kita lihat apa sih CMS itu. Dan selanjutnya itu radio online. Radio online sekarang udah ada. Di Australia juga ada ya. Memang radio itu disetel dengan website, bukan dengan aplikasi radio. Nah, itu. Dan terus ada TV online. Sekarang TV online kita sering berlangganan dengan YouTube. Nah, YouTube ya, para YouTubers dan juga saat ini media-media baik online, cetak sudah menggunakan namanya TV online. Ada juga TV online itu disematkan di website beritanya masing-masing. Nah, itu namanya juga TV online. Lalu ada email atau surel. Nah, tadi saya ikut latihan di Satu Pena, ya, perkumpulan penulis Satu Pena. Dan beberapa orang di grup WA itu bertanya, surel itu apa sih, gitu ya? Surel itu adalah surat elektronik. Surat elektronik itu ya email, gitu. Nah, disingkat surel. Kalau bahasa Indonesianya email itu adalah surat elektronik, disingkat dengan yang namanya surel. Nah, seperti itu. Di sini di samping kita kan ada kan ya, ini media online semua nih. Ada yang sosial, ada yang khusus buat berita gitu. Nah, rata-rata di sebelah kanan kita ini adalah media sosial gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada kategori media online. Nah, media online itu punya kategorinya. Ada 5, gitu ya. Di samping kita sebelah kiri ini sudah ada kategori-kategorinya juga, tetapi itu lebih ke apa ya, penggolongannya, ya. Jadi ini bisa dicek di Google atau websitenya masing-masing. Nah, yang pertama adalah edisi online dari media cetak. Seperti apa? Dulu Republika itu ada korannya, sekarang ada versi online. Kompas itu ada korannya, sekarang ada versi online-nya namanya Kompas Cyber Media. Nah, Media Indonesia juga ada korannya dulu, laku banget ini. Media Indonesia buat orang bisnis, buat orang kantoran, itu informasinya lebih bagus. Itu sekarang udah tersedia dengan yang namanya mediaindonesia.com. Nah, itu. Terus tempo.co juga sudah tersedia dengan Tempo online ya, koran Tempo yang digital. Itu bisa diakses di website Tempo. Nah, ada pula aplikasinya itu. Dan terus selanjutnya edisi online dari media radio. Radio Australia di sini contohnya, yaitu radioaustralia.net.au. Itu. Ada lagi radio-radio yang lainnya, silakan dicari di Google, contoh-contohnya itu bisa diakses. Bisa dinikmati di seluruh dunia kalau memang jaringannya ada gitu ya. Dan selanjutnya edisi online dari media TV. Nah, media TV sudah di-online-kan. CNN itu dulu kan siaran ya, channel TV ya. Nah, jadi sekarang udah ada cnn.com. Itu ada saluran TV-nya, ada media online-nya CNN itu. Dan terus metrotvnews.com. Dulu Metro TV kita menikmatinya di televisi kita, sekarang bisa di gadget kita gitu ya.
bisa dicari di situs metrotvnews.com gitu. Dan selanjutnya adalah yang keempat, media online murni yang tidak punya cetak dan tidak punya digital juga gitu, dan tidak punya radio. Dan memang benar-benar online, yaitu antaranews.com. Nah, website antaranews.com. Terus detik.com. Nah, terus Viva News. Mereka tidak punya media cetak sebelumnya gitu, dan langsung ke media online gitu ya. Yang paling sering mengganggu kita pagi-pagi itu ada notifikasi dari Detik. Paling bagus ya Detik ini kalau urusan berita gitu. Terus selanjutnya itu situs indeks berita. Situs indeks berita ini yaitu situs perimailan atau persuratan elektronik yang memang memuat indeks berita dia. Nah, jadi email itu sekarang tidak hanya email doang, tetapi juga ada kolom-kolom beritanya gitu, yaitu Yahoo News gitu. Nah, terus ada Google News, ada News Now gitu ya. Nah, seperti itu. Itu bisa kita cari di sekitar kita gitu. Oke, selanjutnya ada golongan media online. Golongan ini berdasarkan pemilik dan atau publishernya. Pemiliknya siapa sih yang memiliki, ada organisasinya, ada lembaga dan lain-lain gitu ya. Di sini yang pertama news organization website, yaitu adalah situs lembaga pers dan memang untuk berita gitu ya. Contohnya surat kabar online yang tadi saya sudah sebutkan seperti detik.com, antaranews.com, lalu ada tempo.co, kompas.com dan lain-lainnya gitu. Terus ada lagi commercial organization website. Nah, ini situs untuk lembaga bisnis komersial gitu ya. Nah, itu seperti toko online. Toko online itu ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak dan banyak lainnya gitu. Dan terus ada website pemerintah. Ini ditandai dengan .go.id. Artinya Go itu government, ID itu adalah Indonesia, labelnya Indonesia. Kalau tadi AU ya, AU itu Australia. Nah, terus ada Korea, KR, gitu. Ada Cina, CN, gitu. Nah, itu ada di belakang itu. Nah, seperti di media yang sebelah kanan kita ini namanya indonesia.go.id, portal nasional Indonesia. Kalau Bapak Ibu mau mengutip berita tentang Presiden Indonesia, tentang kegiatan menteri, bisa di sini gitu, dicantumkan nanti kutipannya gitu ya. Lalu ada website kelompok kepentingan atau interest group gitu. Interest group ini maksudnya adalah website ormas, organisasi masyarakat, parpol dan LSM. Contohnya misalkan ada pks.co.id misalkan, atau .go.id atau .or.id gitu. OR itu organisasi .indonesia gitu ya, .id. Nah, itu. Dan terus ada website organisasi non-profit. Nah, non-profit ini maksudnya adalah yang memang tidak mengambil keuntungan sama sekali. Non-profit itu. Dia tidak berorientasi kepada keuntungan, tetapi dia untuk kemanusiaan biasanya, untuk amal gitu. Itu namanya filantropi. Filantropi ya. Itu contohnya website lembaga amal kayak Rumah Zakat gitu kan, ada Dompet Duafa gitu. Nah, yayasan apalah gitu kan. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ada personal website. Ini seperti blog. Misalkan atas nama pribadi, misalkan jokowidodo.com misalkan. Tuh, itu personal blog namanya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada karakteristik media online. Yang pertama karakternya adalah multimedia. Multimedia itu adalah dia bisa di-share apa saja dan seperti apa saja dan ke banyak media gitu. Nah, jadi dia tuh bisa untuk apa saja gitu. Bahkan Bapak Ibu bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan aja gitu ya. Multimedia gitu. Banyak medianya gitu. Dan terus dia aktualitas. Aktualitas itu informasinya aktual dan selalu diupdate gitu. Tidak hanya itu aja, dan dia tuh cepat gitu. Ketika Bapak Ibu dapat informasi hari ini, malam ini, detik ini juga bisa aja naik gitu kan kalau tanpa suntingan gitu. Nah, bisa aja kalau koran hari ini kita cari, besok naiknya gitu ya, besok di-share dibawa ke rumah-rumah. Tapi kalau media online hari ini juga bisa langsung di-share, bahkan ada live kan, ada live gitu. Nah,
cepat ya. Dan terus update ini adalah media online tersebut kan berbasis aplikasi web. Nah, aplikasi web itu bisa diupdate atau di-upgrade gitu ya. Nah, jadi sekarang WordPress baru meng-upgrade edisi berapa ya? Tuh, lupa saya tuh, 16.1 kalau nggak salah. Nah, itu website MZK News juga udah di-upgrade gitu ke yang baru. Nah, terus kapasitasnya luas. Kapasitasnya luas tuh Bapak Ibu mau memposting apa saja itu muat di dalam websitenya gitu. Tidak perlu yang namanya itu harus terbatas tempat gitu ya, harus berbatas tempat sehingga Bapak Ibu susah gitu untuk men-share beritanya. Jadi kapasitasnya luas, halamannya pun banyak gitu ya. Halamannya banyak gitu. Jadi bisa page ini, halaman ini, kategori ini bisa dimasukkan semua gitu. Nah, lalu luas itu fleksibel ya. Fleksibilitas ini dia fleksibel. Dia mau apa saja masuk itu bisa gitu ya, fleksibel dan tidak tergantung kepada yang namanya deadline atau apa gitu. Nah, dia fleksibel gitu. Terus luas itu maksudnya jangkauannya luas gitu ya, jangkauannya luas. Dan itu jika websitenya itu Bapak Ibu share linknya, itu bisa dibaca oleh jutaan orang seperti punyanya Bauden tadi gitu ya. Nah, lalu interaktif maksudnya adalah Bapak Ibu kan nge-share berita tuh, di beritanya ada kolom komentar. Nah, pembaca itu bisa berinteraksi langsung di sana gitu, sehingga bisa yang namanya berinteraksi di situ. Oke. Nah, Bapak Ibu yang coret-coret, mohon maaf ya, jangan dicoret-coret dulu, kasihan yang mau menyimak gitu ya. Nah, oke. Yang selanjutnya terdokumentasi. Dokumentasi ini dia tersimpan, terarsipkan. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan udah lama beritanya mau dipanggil lagi atau dicari lagi bisa. Nah, dia ada dokumentasinya langsung di sana gitu. Kalau tidak menyebabkan error connection ya. Nah, hati-hati. Karena banyak hacker, banyak itu, jadi tolong keamanan websitenya dijaga. Dan terus hyperlink. Dia terhubung dengan sumber lain. Bisa terhubung dengan berita A, berita B gitu. Misalkan menghubungkan ke WA, ke Twitter gitu kan, ke Instagram atau ke Facebook gitu kan bisa. Nah, dia itu hyperlink ya. Gitu. Oke, selanjutnya ini. Nah, di samping dia bagus, juga ada kelemahannya gitu, ketidakbagusannya. Nah, media online itu punya kelemahan. Yang pertama dia tergantung alat. Alat itu maksudnya ada HP, dia harus nulis di HP, langsung harus menggunakan HP dia kan untuk mencatatnya gitu. Dan juga walaupun kita menggunakan kertas, kita mengupdate-nya itu atau menaikkan berita itu kan butuh alatnya seperti laptop, komputer atau jaringan internetnya dan atau HP gitu ya. Nah, terus bisa dioperasikan siapa saja. Nah, jika Bapak Ibu, ini saya pengalaman ya, ada yang mau gabung media saya, terus banyak itu yang nanya, Bu, kalau kami gabung, bisa nggak websitenya kami pegang? Oh, nggak bisa gitu. Lah, kenapa gitu kan? Saya pesankan, di perusahaan media besar, website itu hanya dipegang oleh redaktur. Nah, khusus untuk mengedit dan menyunting berita, lalu menaikkan berita tersebut gitu. Wartawan tidak berhak memegang yang namanya website. Kenapa begitu? Terkadang wartawan ini men-share berita tidak tahu pimpretnya. Nah, di tengah jalan beritanya itu bermasalah, pimpretnya yang dikejar gitu. Nah, pimpretnya nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, wartawannya naikin duluan. Nah, itu maksudnya mengapa kita tidak bisa memberikan password dan username website berita ini ke siapapun, termasuk Kaperwil sama Kabiro itu tidak berhak untuk mengoperasikan, cukup redaktur pusat saja. Nah, itu dipusatkan pengurusannya. Nah, capek dong redakturnya, ya iyalah namanya redaktur kan memang untuk menyunting berita, mengedit berita, lalu menaikkan berita, publikasi gitu. Itu memang tugas redaktur. Oke. Nah, terus kecenderungan mata mudah lelah. Nah, mata mudah lelah karena kita mandangin monitor, cahaya monitor ini juga tajam, walaupun kita nggak sadar, itu membuat mata kita juga gampang lelah gitu ya. Kadang nggak tahu titiknya belum
belum diberikan di berita seperti itu. Lalu akurasi sering terabaikan. Nah, sampai saat ini banyak media-media yang mengabaikan akurasi. Akurasi itu maksudnya adalah berita yang akurat. Nah, ini termasuk ke dalam KIJ juga kan, yang pertama pasal 1 berita yang akurat, dan itu masih di sana kelemahannya sampai saat ini gitu ya. Kadang-kadang berita yang baru belum dikonfirmasi udah dinaikkan. Nah, alasannya adalah biar kita duluan gitu ya. Biar kita duluan, kita paling banyak dibaca orang gitu. Nah, bukan itu maksudnya. Jadi berita itu disebarkan agar orang lain tahu berita yang baik, bukan yang buruk. Kan tugas wartawan adalah mengedukasi masyarakat dengan berita-berita yang baik gitu. Seperti itu. Oke, ini masuk ke manajemen konten. Dan media online tidak lepas yang namanya dari konten, gitu ya. Konten itu apa sih, gitu? Konten itu adalah sajian informasi. Sajian informasi bentuknya bermacam-macam. Ada tulisan, ada audio, ada video, gitu ya. Ada audio, video, gitu. Nah, seperti itu. Jadi konten tersebut itu yang akan dimuatkan ke dalam website media online Bapak Ibu semua. Nah, di dalam media online itu tempatnya konten tersebut namanya page, yaitu halaman. Halaman itu maksudnya adalah informasi statis yang ada di website. Coba buka website beritanya masing-masing. Ada menunya kan, about us gitu. Nah, tentang sejarah medianya, tentang hukum medianya, itu namanya page. Menu-menu itu page namanya ya, ke halaman. Dan terus ada kategori. Nah, kategori ini berupa rubrikasi. Ada yang tahu rubrikasi itu apa? Rubrikasi itu adalah judul-judul gitu ya. Misalkan rubrikasi menunya itu berita tentang berita news. Nah, news itu kan macam-macam tuh. Ada berita nasional, ada berita internasional, berita olahraga, ya. Nah, itu namanya rubrikasi, pengelompokan. Nah, jadi tidak sama aja gitu. Berita ini semuanya di-post tanpa ada rubriknya. Orang akan bingung kalau nggak ada kategorinya, kalau nggak ada rubrikasinya. Ini untuk artikel, ini untuk opini, ini untuk informasi-informasi khusus gitu. Nah, itu namanya rubrik gitu ya. Nah, terus penataan konten di website itu diatur dalam fasilitas Content Management System atau CMS. CMS ini ada di website kita masing-masing dan itu ada bawaannya. Nah, website ada hosting, kita beli hosting dulu, lalu beli websitenya, domainnya, lalu akan diinstal yang namanya CMS ini. CMS itu bentuknya seperti WordPress, Joomla, Drupal, Blogger. Nah, sekarang lebih banyak pakai WordPress sama Blogger ya, karena gampang untuk mengoperasikannya gitu. Seperti itu. Oke. Nah, saya mau informasikan bagi Bapak Ibu yang baru masuk, tolong jangan lupa di screenshot. Jadi kalau minta sertifikat ke saya, nanti bisa kasih screenshotnya. Dan nanti akan ada absensi 15 menit terakhir. Jadi jangan nagih-nagih absensi sekarang, oke? Nah, jadi 15 menit terakhir pantengin tuh chatnya atau obrolan Zoom-nya ya. Oke, lanjut. Kredibilitas media online gitu. Apa kredibilitas media online? Nah, media online ini disebut kredibel jika, garis bawahi ya, jika tata cara menuliskan kontennya baik dan bagus, sesuai dengan ejaannya, katanya bagus, kalimatnya terapi, paragrafnya runut, dan itu wacananya bagus gitu ya. Nah, banyak media online yang mengabaikan yang namanya tata cara menulis berita. Menulis berita aja dulu gitu. Nggak usah nulis artikel, feature, laporan-laporan lain, berita aja yang gampang gitu ya. Banyak yang tanda komanya entah kemana, tanda titiknya entah di mana, lalu tanda petiknya entah sama siapa gitu kan. Nah, kalimat langsung sama kalimat tak langsungnya juga nggak paham gitu. Dan itu pengalaman saya melatih beberapa orang selama 2 tahun ini, kendalanya ada di tanda baca atau ejaan. Kadang-kadang Bapak Ibu yang udah zaman 60-an itu ya, ada namanya kata-kata baku, EYD-nya itu berubah-berubah setiap saat. Nah, jadi saat ini juga
itu PUEB itu ya, Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia yang dulu tahun 2017 apa 19 itu diluncurkan, sekarang udah berubah lagi dengan yang namanya EYD edisi 5. Dan itu perlu dipelajari. Ada tambahan-tambahan tata cara penulisan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bingung caranya bisa berlatih di MZK atau di tempat lain gitu ya. Nah, jadi mengapa MZK itu baru 2 tahun kelihatan itu sudah besar gitu ya? Karena kita itu orang masuk ke media kita itu kita latih dulu, bayar dulu mereka gitu buat latihan. Itu bentuk tanggung jawab gitu. Habis mereka bayar, nah mereka dibuatkan KTA-nya gitu, diperiksa itu namanya beritanya benar atau salah. Kalau salah dikit-dikit mah nggak masalah gitu, karena ada redaktur gitu kan ya. Tapi kalau salahnya cuma Bapak Ibu ngeser beritanya satu paragraf, terus suruh redaktur nulis, itu keterlaluan banget gitu, pusing gitu, beneran gitu ya. Nah itu ada keluhan dari Pimpret seperti itu ke saya gitu. Nah jadi kredibilitas media online itu bergantung pada tata cara menuliskannya. Semakin rapi tulisan kita, semakin bagus tulisannya, maka itu medianya semakin kredibel, orang semakin enak bacanya gitu. Hindari tipu gitu kan ya. Nah, oke. Dan terus media online yang kredibel biasanya menerbitkan edisi cetak dan edisi elektronik. Ada media cetaknya, ada media digitalnya. Nah, dua-duanya terjalankan. Ada media online-nya juga gitu sebagai pendukung gitu ya. Nah, jadi tidak hanya kredibel saat ini tidak hanya harus memiliki edisi cetak ya. Minimal itu udah bener aja nulis udah gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah sudahkah berkredibilitas media Anda gitu ya. Nah, silakan cek media masing-masing gitu. Oke. Nah, oke sampai di sini materi kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Silakan nanti persiapkan pertanyaannya karena room untuk bertanya akan saya buka ya mikrofonnya. Sebentar saya minum dulu. Oke. Kita buka mute-nya. Nah, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya bisa buka mikrofonnya masing-masing. Ini ada Pak Putra, silakan kalau mau bertanya. Udah angkat tangan dari tadi. Ada yang bertanya nggak? Gitu ya. Silakan. Siapa yang mau tanya? Pak Putra. Ada Pak Oscar ini. Ada Ibu apa Bapak ya? Kalau nggak mau tanya jangan angkat tangan ya. Biar nggak ragu gitu. Silakan. Pak Oscar atau Ibu Oscar ini. Silakan. Dibuka mikrofonnya lalu bertanya. Gitu ya. Ada yang nanya nggak? Saya Ibu. Ya, siapa? Oscar. Ya, silakan Pak, silakan. Nah, selamat malam untuk kita semua. Ya, malam Pak. Terima kasih. Yang pertama saya apresiasi Ibu untuk karena sudah membuat kegiatan ini sehingga membuat kami wartawan akhirnya semakin pintar untuk apa begitu Ibu. Langsung saja dalam pertanyaan Ibu. Mohon izin, saya dari NTT Ibu. Iya, salam kenal dari Jogja. Siap. Maksudnya gini Bu. Ibu tadi kan bilang bisa saja dalam media itu kena hacker. Nah, maksudnya untuk mengamankan media itu pakai cara apa Bu supaya media itu jangan kena hacker begitu? Okay. Karena saya dengan pengalaman sudah pernah medianya kena hacker. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, gimana sih caranya media itu jangan kena hacker gitu ya? Media saya itu tidak ada yang namanya plugin itu nggak ada gitu ya, plugin itu. Karena dari tim IT-nya bilang Mbak Marta jangan pakai plugin ya gitu. Kenapa gitu? Karena itu rentan banget hacker. Hacker itu masuk lewat plugin gitu ya. Plugin itu berupa virus gitu. Nah dari sanalah nanti nanti hacker tuh masuk dan mudah mengacak-ngacak yang namanya HTML. Kemarin kita udah dengar ya HTML itu seperti apa, yaitu link-link atau rumus-rumusnya
Ya, rumus-rumus data internet itu bisa diacak-acak gitu dan diambil yang dijadikan milik dia gitu ya, milik dia. Nah, itu yang namanya hacker. Jadi hati-hati dengan plugin. Intinya plugin yang gratis itu tidak aman sebenarnya. Ya, kalau yang berbayar juga kantong kita terbatas kan ya. Nah, jadi tolong hati-hati menanggapi komentar-komentar di website juga hati-hati gitu. Itu cara saya gitu ya. Nah, jadi intinya saya sampai saat ini 2 tahun media ini alhamdulillah belum ada di-hack gitu ya. Karena memang saya nurutin aja sih tim IT, maklum saya nggak ngerti kan yang inti-intinya apa gitu. Nah, gitu. Jadi saya belajar itu gimana cara kok bisa kena hack ya gitu kan. Ya gini-gini Mbak katanya. Oh ya ya gitu. Gitu. Gitu Pak Oscar ya. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak? Pak Naga Bintang. Oh, silakan Pak. Dibuka mikrofonnya ya, dipencet mikrofonnya biar terdengar gitu suaranya. Ya, silakan Pak Naga. Silakan. Halo. Ya. Ya. Oh, mati lagi. Halo. Ya, halo Pak, silakan. Halo. Ya, halo. Halo. Oh, enggak masuk ya? Suaranya sudah terdengar, Pak. Iya. Kayaknya headsetnya lagi itu. Halo. Ya, halo Pak. Halo. Silakan. Halo. Iya. Silakan. Halo. Iya, selamat malam buat kita semua. Saya Wahyu dari media reportase Indonesia News yang berada di Jawa Tengah, Purwodadi. Mau tanya Mbak Marta? Iya, silakan. Suatu berita online itu kalau di take down itu ada undang-undangnya. Jadi saya pernah memberitakan suatu proyek. Proyek itu proyek sekolah. Itu saya beritakan karena pekerjaannya yang pasti ketiganya tidak ada, informasinya tidak ada, dan pekerjaannya asal-asalan. Jadi itu kita investigasi dan saya buatkan beritanya itu langsung dari lokasi. Nah, setelah itu kita share ke dinas, sama ke kontraktornya, semua ini yang terkait dengan pekerjaan itu. Nah, tiba-tiba dalam hitungan setengah jam itu ada salah satu yang menelpon saya, Pak, itu take down beritanya. Saya tanya, kenapa? Itu kan sesuai dengan investigasi saya di lapangan. Kalau mentek itu silakan hubungi Pimpret saya. Nah, di situ dia marah-marah. Dia marah-marah sama saya. Waktu itu saya langsung ditelepon beberapa kali dengan yang lain. Nah, yang saya membingungkan itu dalam satu pentekdonan itu apakah ada undang-undangnya, Mbak Marta? Monitor, Mbak Marta. Siap. Terima kasih ya Pak Naga Bintang Jisu. Keren banget namanya. Oke, dalam men-take down berita itu silakan lihat kode etik jurnalistik pasal 10 dan 11. Itu ada caranya bagaimana kita menurunkan dan menaikkan berita gitu ya. Dan terus jika ada yang minta menurunkan berita tanpa alasan yang pasti jangan diturunkan. Nanti melanggar kode etik jurnalistik pasal 1 gitu ya. Nah, beritanya nggak independen lagi karena kita udah tertekan, udah terintervensi gitu. Nah, hati-hati. Nanti kasusnya sama dengan kayak di Lampung loh, gitu kan? Hati-hati itu. Nah, jadi take down berita itu wajib pakai surat kepada redaktur atau pimpinan redaksi, gitu ya, pada redaksi medianya, gitu. Itu sudah ada aturannya dan kode etiknya. Itu termuat dalam etika jurnalistik, gitu artinya. Jadi wartawan tidak asal-asalan nurunan berita aja gitu. Harus ada prosesnya. Kalau misalkan datanya benar, tidak berhak untuk diturunkan. Tapi kalau datanya tidak benar, itu berhak dikoreksi. Ada hak koreksi namanya. Nah, itu ada di kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Dan itu legal. Tidak perlu lagi undang-undang lain. Kecuali undang-undang pers itu isinya kan tentang
bagaimana perusahaan pers, bagaimana tentang pers itu sendiri, terus apa sanksi-sanksi jika pers dihalang-halangi, terus tentang kebebasan pers dan lain-lain, silakan dibaca. Nah, terus kode etik jurnalistik itu memuat yang namanya tata cara kita menjalankan tugas jurnalis gitu. Nah, bagaimana menurunkan berita, menaikkan berita itu ada caranya dan ada aturannya. Jadi tidak asal-asalan aja gitu ya. Nah, jadi pesankan kepada orang yang nelpon Bapak itu, saya tidak bisa menurunkan berita sesuai kode etik jurnalistik, itu saya akan melanggar. Dan jika Bapak menghalang-halangi saya sesuai pasal 18 Undang-Undang Pers, Bapak wajib itu membayar 500 juta dan Bapak dikurung 2 tahun penjara gitu. Nah, itu menghalang-halangi dan mengintervensi dan juga menghambat. Nah, gitu. Itu udah tegas ya Undang-Undang Pers. Silahkan dibaca dari awal sampai akhir. Walaupun bosan, tapi wajib kita baca, Pak, gitu ya. Nah, biar paham gitu. Seperti itu. Iya. Terima kasih. Iya. Sama-sama, Pak. Ya lah, salam, Pak. Silakan selanjutnya Pak Petrus ya. Silakan. Silakan yang mau bertanya Pak Petrus atau Pak Saharudin dulu. Silakan. Oke, Pak Petrus dulu ya. Halo, Pak Marta. Ya, silakan Pak Petrus, silakan. Halo, selamat malam. Apakah suara saya jelas? Ya, jelas Pak, silakan. Oke, baik. Sebelumnya selamat malam untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih Ibu Marta, materinya sangat luar biasa buat kita semua, khususnya buat kami mahasiswa yang sementara ini memanfaatkan media internet. Nah, di sini mungkin saya tanya sedikit Ibu Marta dari penjelasan materi yang sangat luar biasa itu. Nah, Ibu sudah menjelaskan lebih dalam dan sangat perinci. Namun sementara ini banyak orang memanfaatkan media tersebut dengan memberikan berita-berita hoax. Nah, bagaimana dengan tindakan lanjut ini dari orang-orang yang memberikan berita hoax tersebut? Yang tadi Ibu menjawab pertanyaan dari Bapak saya tadi kedengaran kurang Panaga, bahwa di situ sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu. Tapi sampai saat ini Ibu belum ada tuntutan yang jelas terkait dengan masalah ini Ibu. Oke, terima Saya kasih kembalikan ya. Ibu. Ya, terima Ibu. kasih ya Pak Petrus untuk pertanyaannya. Ya, Ibu. Tentang berita hoax. Berita hoax itu ada di ada di kode etik jurnalistik gitu ya. Kode etik jurnalistik itu wajib ketika kita mau menjalin kemitraan dengan pemerintah dan yang lain, itu lampirkan kode etik jurnalistik dan juga undang-undang pers gitu. Undang-undang pers pasal 18 itu sama pasal 4 gitu ya. Itu penting itu. Dicantumkan dalam MOU-nya gitu ya, dalam proposalnya biar dibaca gitu. Dan untuk berita hoax itu bukan tergantung orang yang memberikannya, tapi tergantung wartawan yang akan memuatnya gitu. Kalau misalkan wartawan yang memuatnya itu, contoh ini maaf aja ya, ada yang ngasih duit nih ke wartawannya, kamu naikin ini gitu kan. Nah, itu ya etika wartawannya lagi kan sesuai pasal 2 dan 6 menerima suap dan memberi suap gitu ya. Nah, itu tergantung wartawannya gitu. Tergantung wartawannya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan berita hoax itu datang, tugas kita apa coba? Konfirmasi dulu. Kalau tentunya hoax itu ya udah jangan dimuat gitu. Ngapain kita dimuat kan? Gitu. Udah tentu hoax pun ngapain dimuat kan gitu. Bohong juga. Nah, kita dilarang untuk memberitakan berita bohong. Nah, baca kode etik jurnalistiknya gitu. Ada di sana ya. Nah, seperti itu Pak Petrus. Jadi tergantung wartawannya. Kalau misalkan wartawannya itu benar, independen, ya otomatis nggak bakalan dimuat gitu. Kalau menyikapi berita hoax di media sosial, media massa yang lain bagaimana gitu? Ya tergantung pembaca. Kalau kita sebagai pembaca ya jangan percaya, konfirmasi dulu biar nggak berantem gitu ya. Nah, seperti itu. Oke? Ya, silakan dilanjutkan Pak Saharudin. Waktu kita Terima kasih banyak Ibu Marta. Ya, sama-sama Pak Petrus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, waalaikumsalam Pak. Jadi
ini mungkin saya ingin berbagi pengalaman saja terkait media online ini kan perlu ada payung hukumnya berupa perusahaan pers, Bu ya. Nah, kendala kita di lapangan itu Pemda itu ketika kita mengajukan kerjasama kan dia pasti menanyakan apa sudah terverifikasi di Dewan Pers. Nah, kendala kita di Dewan Pers itu untuk memasukkan perusahaan pers kita terverifikasi baik administrasi maupun faktual, kan minimal penanggung jawabnya itu Pak, Bu, itu kan wartawan utama. Kemudian dari redaksi itu wartawan media minimal 2 orang. Nah, kendala kita di daerah ini ya karena Kalimantan Utara ini baru provinsi baru, itu kan mencari wartawan utama itu sulit juga. Jadi mungkin jaringan-jaringan seperti inilah yang dibuat oleh Ibu ini, jaringan Zoom meeting ini akhirnya kita bisa dengan teman-teman barangkali. Cuman ya kendalanya kembali lagi ketika kita minta untuk jadi Pimpret itu kan kembali ke berbicara masalah finansial lagi, Bu ya. Nah, dan saya sudah sampaikan salah satu humas dan protokol di suatu daerah bahwa bagaimana kita bisa membina media tersebut, perusahaan pers tersebut, ketika kita tidak memberikan kesempatan untuk mencicipi yang namanya kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, mungkin ada kiat-kiat Ibu yang bisa dibagikan untuk kami di daerah, sehingga bisa kita sampaikan juga bahwa begini loh, supaya kita bisa perusahaan pers kita ini bisa tetap eksis. Demikian barangkali, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Sahar pertanyaannya. Ini sering banget yang ditanya ke saya ya. Terus saya bilang, verifikasi Dewan Pers itu tidak wajib untuk media. Asalkan medianya punya lembaga akte notaris atau SK Menkumham, itu sudah sah berdiri dan sudah sah menerima kemitraan dari siapa saja gitu. Nah, terkadang ini bandelnya Pemda seperti itu gitu ya. Bandelnya Pemprov seperti itu gitu. Nah, dia mewajibkan verifikasi tujuannya apa? Agar nanti ketika ada masalah dengan dia, Dewan Pers juga ikut menangani, kan seperti itu alurnya. Nah, jadi misalkan ada wartawan yang bermasalah, nah ke Dewan Pers gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau untuk wartawan utama dan UKW pun saya juga mengatakan itu tidak wajib gitu loh. Nah, bagi yang mau aja gitu. Orang UKW mahal banget kan gitu ya. Apalagi Kalimantan UKW 5 juta satu orang, 6 juta gitu. Nah, gitu. Jadi itu semuanya tidak wajib sebenarnya. Asalkan Bapak Ibu sudah legal SK Menkumham. Nah, kalau saya di media saya kan memang belum verifikasi. Kami tergendala dengan BPJS. Saya itu sebenarnya malas bayar BPJS. Karena apa coba? Bukan buat kita sakit itu kadang bukan provokasi sih. Kadang nggak sesuai itunya gitu layanannya kan gitu ceritanya. Nah, walaupun di sana kita juga diwajibkan kan biar sedekah buat yang lain kan gitu. Nah, jadi makanya saya terkendala dengan BPJS. Dan selebihnya saya udah ada gitu. Nah, buat wartawan utama, dia hanya berhak memegang 2 media sekarang. Nah, 2 media yang boleh digunakan untuk verifikasi Dewan Pers. Jadi tidak semua wartawan utama yang bisa. Dan bagi teman-teman yang wartawan utama, jangan pula memberatkan media yang sudah ada ini gitu, yang baru ini, dan kita saling bantu gitu kan ceritanya. Dan bagi-bagi hasil nanti dihitung di belakang gitu. Misalkan dari Pak Sahar berapa persentasinya, karena dia punya saham juga, saham nama istilahnya ya, namanya kita pinjam gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang udah utama, dan ya silahkan bantu gitu. Kalau yang belum ya nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, jadi silakan nanti. Kalau saya sih ditanya verifikasi wajib nggak wajib, UKW wajib nggak wajib. Ya wajib apa gitu. Bapak Ibu belajar nulis, itu wajib banget gitu loh. Dan punya minat untuk nulis jurnalistik gitu. Jangan nanti nulis berita kayak nulis cerpen gitu ya. Opininya banyak pula di dalam gitu. Kan repot bacanya gitu ceritanya kan. Nah, tipsnya gitu aja Pak. Intinya penting nggak sih gitu dulu ya. Nah, itu pertanyaannya, penting nggak sih gitu. Kalau nggak terlalu penting ya nggak usah takut gitu. Kadang Pemda itu jangan kita berharap sama Pemda aja gitu ya.
Nah, gitu. Jadi selama ini saya bermitra dengan Pemda, ada juga yang minta seperti itu. Tapi saya bilang, itu nggak wajib kok, nggak ada aturan juga gitu kan. Dan itu juga dari Dewan Pers juga mengakui juga nggak mewajibkan gitu. Cuma mereka aja takut gitu. Nanti kalau ada masalah dan bisa-bisa mereka diberitakan A, B, C sampai Z dan itu ada negatif-negatifnya ya repot kan gitu ceritanya gitu ya. Nah, gitu. Itu ya Pak Saharudin. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Ya, atas sama-sama. masukannya, sarannya ya. Ya, silakan Pak Hasnun selanjutnya. Ada Pak Hasnun, bisa dibuka mikrofonnya kalau mau bertanya. Silakan. Ya, siap Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kenal saudara-saudaraku yang ada di seminar ini. Bu, mohon izin saya sampaikan apa yang menjadi pengalaman saya beberapa minggu yang lalu. Di mana saya kan pernah ngadain rapat dengan Sudin tuh. Sudin Damkar dalam rangka pembangunan hidran mandiri di wilayah saya. Ya tentu karena kebetulan saya orang wilayah atau sebagai LMK di wilayah kan ikutin rapat dan sekaligus sebagai wartawan menaikkan berita tersebut. Salah satunya di media kita sendiri Bu gitu kan. Nah, maksud saya mengangkat berita tersebut hanya menyampaikan bahwa apa yang direncanakan diprogramkan oleh pengurus RT RW dan berkesinambungan dengan studi tersebut ya akan segera diluncurkan atau dijalankan. Nah, saya naikin ke berita grup dengan para Sudin tersebut, Sudin Damkar, langsung beliau telepon saya. Pak Hasnun mohon izin, tolong jangan dinaikkan dulu beritanya, katanya begitu kan. Nah, saya bilang saya nggak bisa Pak, saya kan udah kirim konsep ke Bapak. Ada yang perlu ditambah kurangin nggak dari apa yang saya mau naikin berita. Nah, sekarang berita saya udah naik ya nggak bisa diturunin lagi. Dan mohon izin, mungkin Bapak memahami bahasa saya bahwa bahasa saya itu bukan mendikte atau bukan memproses untuk mengoreksi, tapi menyampaikan bahwa proyek Bapak udah turun di wilayah saya dan saya berterima kasih. Saya bilang. Tapi kalau ada pertanyaan dari yang berkepentingan di atas, bisa nggak bantu kami untuk berhadapan Pak Hasnun? Saya siap. Saya bilang. Makanya sampai kemarin itu saya turunin lagi camat Bu, gitu kan. Terus dari anggota dewan saya juga turunin. Sehingga ya maksud saya itu untuk memberi mereka juga bahwa dengan adanya proyek itu dalam pelaksanaannya mereka juga lihat itu. Jadi kadang-kadang menurut saya dari segi Sudin dan Pemprov dimanapun mungkin ya di Indonesia ini ketakutan karena disiarkan dinaikkan beritanya. Kira-kira itu mungkin Bu. Cuman bagaimana menanggapi seperti kata Ibu tadi dari bahasa kita dan tujuan kita untuk menaikkan berita itu gitu kira-kira Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hasnun. Ya, itu untuk menaikkan berita itu kan ada aturannya gitu. Dan wartawan itu jangan takut gitu ya. Nah, wartawan kita kan ada juga satu lagi ya, yang berita investigasi. Malah dia dikejar-kejar malam-malam gitu kan. Rumahnya dijagain gitu. Kenapa gitu ya? Karena udah dia wartawan investigasi sebenarnya gitu ya. Jadi sudah banyak yang takut sama dia gitu. Hakim aja harus tanya dia dulu gitu ya, buat memutuskan ini seperti apa sih hukumannya gitu. Nah, tanya dia dulu gitu. Itu ada wartawan saya satu gitu. Nah, itu dia investasi itu bertahun-tahun. Jadi untuk berita itu tidak bisa gampang naik turun tuh nggak bisa gitu. Bilang aja ke apa Sudinnya, Bapak hubungin pimpres saya aja gitu loh. Nah, nanti kita ketemu bareng-bareng gitu kan, gitu. Jadi nggak bisa ya untuk asal menurunkan. Kita ada kode etik loh gitu. Kita bisa menyampaikan kode etik itu kepada pemerintah itu atau kepada Sudin gitu ya yang ada berada di bawah Pemda biasanya gitu. Nah jadi silakan gunakan apa namanya undang-undang pers sama kode etik jurnalistik dan itu legal gitu. Mereka bisa juga dijerat. Nah kelemahannya saat ini ketika kita menjerat pemerintah dengan guna Dewan Pers itu dan mereka kadang-kadang kan sama aja gitu ya, kadang tidak menanggapi, kita juga yang kena kan gitu. Nah jadi hati-hati. Jadi tidak masalah kita mau naikkan kalau kita diminta untuk misalkan bertemu dengan orang yang di atas dia ya kita ketemu gitu dan kita kan benar gitu ya, nggak salah kan beritanya gitu. Kalau salah ya iyalah kita kan mau ketemu aja udah keringetan duluan dari rumah gitu. Nah seperti itu. Jadi jangan pula kayak yang lain-lain kan dipanggil tapi pura-pura sakit gitu. Kan repot.
Seperti itu sih solusinya gitu ya. Dan itu udah banyak banget ditanyakan gitu. Oke, silakan satu penanya lagi. Ini ada 4 orang, ada Pak Renal, ada Pak Pras, ada Pak Ever, ada Pak Periaman Halawa. Oke, yang pertama aja dulu ya. Pak Renal ya. Pak Renal itu baru masuk ya. Jadi udah paham belum dari awal saya jelaskan? Izin Mbak, terima kasih banyak Mbak Marta. Saya menyimak tadi kan. Nyimaknya dari slide apa? Dari slide keberapa? Nggak tahu beberapa, tapi yang paling menarik tadi yang masalah Dewan Pers tadi kan. Oke. Ini kebetulan saya di wilayah Bengkulu Selatan. Saya juga sebagai wartawan investigasi yang memang terjun langsung. Dan alhamdulillah baru selesai ikut UKW di Dewan Pers di kabupaten tetangga di Bengkulu juga. Ya, sebenarnya itu sebagai ini aja pelengkap salah satu cara kegiatan kita di lapangan. Iya, betul. Jadi hal yang paling menyedihkan dari seorang jurnalis adalah ruang yang dibatasi bagi saya. Jadi kita sebagai wartawan itu kita selalu dikasih rambu-rambu, jangan begitu, jangan begini. Udah cukup ini aja, gini. Bagi saya pribadi itu nggak masuk bagi saya kan. Ya udah, ambil aja undang-undang persnya pasal 18. Pak, kalau kena ini masih dihambat nggak gitu? Masih bilang jangan-jangan nggak gitu ya? Tapi di situ juga kan kita ada kendala juga di situ Mbak Marta. Jadi dapurnya perusahaan pers itu kan adalah berita berbayar, berita iklan. Jadi semakin kita melakukan investigasi dan itu menyudutkan salah satu pihak yang memiliki kemitraan dengan kita, itu salah satunya juga. Nah gitu. Jadi di sini yang mau saya tekankan nih, ya kalau saya kan besar dari dunia aktivis, jadi saya waktu di kampus saya di KAMI kan. Jadi hal-hal kayak gitu tuh udah jadi yang makanan sehari-hari kan. Jadi pertanyaan kayak gini Mbak, sebagai seorang wartawan gitu kan, kita menjunjung tinggi kode etik jurnalistik KEJ yang 11 poin itu kan, pasal 1 sampai yang 11 gitu, sampai kita nge-take down berita, minta maaf gitu kan. Permasalahan seperti ini Mbak, media di tempat kita ini banyak Mbak gitu. Banyak gitu kan. Nah, yang menyedihkan juga itu kebanyakan media itu nggak konsisten, tidak pada ranahnya. Jadi kita di justice di situ, kita diponis langsung, wartawan sama saja gitu. Padahal beda. Untuk kiat-kiat Mbak gitu kan, Mbak Marta nih. Untuk jadi wartawan konsisten di bidang investigasi itu seperti apa Mbak? Dan kita tetap di ranahnya gitu kan, tidak mudah masuk angin gitu. Itu aja Mbak. Ya kalau masuk angin kan kentut ya Pak ya? Iya. Kentut tidak kalau masuk angin. Iya. Jadi, oke. Terima kasih Pak Renal Ayubi. Intinya itu tadi, saya garis bawahi ya, intinya itu adalah karena perusahaan pers itu tidak mau kehilangan dapurnya. Ya kalau masih nggak mau kehilangan dapurnya, investigasi nggak akan berjalan. Udah, jawaban saya tetap itu. Karena Pak Renal Ayubi sudah hafal juga kali ya, KEJ pasti hafal gitu. Nah itu akan tertolak dari hatinya gitu. Kita tuh orang baik loh, gitu ya. Kita itu naluri manusia itu baik semuanya, nggak ada manusia yang jahat. Dilahirkan dengan sebaik-baiknya, sesuai di dalam Al-Quran itu ya. Dan juga kita tuh dituntut jadi orang baik. Jika ada yang buruk sedikit pun, pasti hatinya akan tertolak gitu ya. Hatinya menolak gitulah istilahnya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi wajar Pak Renal itu nolak. Jadi nggak enak kan. Ujung-ujungnya nanti lama-lama di sana tertekan gitu. Gitu. Dan saya itu pernah dulu itu tertekan di dunia kerja, akhirnya saya keluar gitu. Karena apa ya, nggak mau, karena saya bilang kan saya harus konsisten gitu. Kalau nggak saya keluar gitu, benar-benar keluar, sampai saya dimarahin orang tua, kerjanya gini kok keluar, itu gitu saya bilang kan. Nah hasilnya hasilnya apa gitu, ya udah saya nggak mandang mau direkturnya mau tawar-tawar saya ABC sampai saya ditawarin gaji gede, ya saya nggak mau gitu ya.
Nah, silahkan gitu. Nah, walaupun alasannya kan kamu nanti susah ya cari kerja, karena satu-satunya ini loh gitu. Nah, seperti itu. Jadi kan saya tadi udah bilang, media-media berkualitas itu adalah pertama itu kan segi tulisannya, gitu, tulisannya. Dan jika tulisan kita sudah bagus, kita otomatis disegani. Jangankan untuk disegani, kita itu bahkan dipanggil gitu ya, dipanggil untuk liputan ini gitu. Dan bahkan kalau kita tidak mau untuk menerima amplop atau apa gitu ya, itu juga mereka akan segan sama kita gitu. Nah, masalah izin tadi ini izin Mbak, kalau untuk saya di perusahaan sih nggak ada kendala kan, malah backup penuh kan karena perusahaan kami juga ini. Cuman yang kita ini kan ke Pemdanya sih, ke daerah atau ke mitra kita itu kan dia. Iya itu tadi. Kalau Ya, misalkan gitu. Jadi untuk menekan kemitranya juga bagaimana gitu, Mbak? Nggak ada cara untuk menekan kemitraan ya, kecuali dengan undang-undang yang berlaku gitu. Itu cara terampuk biasanya gitu. Saya pun kalau investigasi saya cantumkan itu Pak, undang-undang pers itu sama KEJ itu. Dan mereka itu bilang jangan gitulah Mbak katanya kan, mohonlah kami gitu. Itu kemarin kan saya cerita minggu lalu bahwa ada investigasi itu di Rumah Sakit Pratama TPD di Kabupaten Sejunjung Sumatera Barat. Dan itu Dinkesnya nggak mau ngasih konfirmasi karena takut udah berapa kali surat masuk ke sana gitu kan ya. Nah, udah berapa surat masuk ke sana, dia nggak mau gitu. Dan berhubung kami itu tidak pernah menerima apapun, dan kami juga independen juga gitu ya. Nah, jadi ya udah gitu, dikejar terus sama wartawan saya. Dia mohon-mohon, janganlah naikkan, janganlah saya. Nggak bisa, kata wartawan saya. Tetap kita akan naikkan gitu kan. Dan sekalipun itu misalkan kemarin ada yang bilang, Bu Marta ini kan dapurnya MZK di sini gitu, bodoh amat saya gitu. Mau dapur saya di sana, mau dapur saya di mana gitu. Di rumah saya juga punya dapur, saya bilang kan. Nah, lebih enak saya masak di rumah daripada masak di sana kan gitu. Nah, ini bukan maksud saya untuk apa ya, menyombongkan gitu. Terkadang saya tertekan gitu ya. Karena sudah melayani orang yang seperti itu, tertekan saya sendiri sebagai pimpinannya gitu. Nah, makanya saya lebih baik tidak menerima gitu. Jujur aja nih, kalau saya tuh kebanyakan di media itu saya tuh orangnya fleksibel aja gitu ya, fleksibel aja. Jadi misalkan kalau memang melanggar, saya memang benar-benar melindungi media itu gitu, karena bukan satu orang yang mau saya lindungi tapi semua wartawan saya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi walaupun ya garis bawah tadi ya dapurnya perusahaan tadi Pak gitu, selama masih memegang itu ya otomatis investigasi nggak akan jalan gitu loh. Tipsnya juga nggak pusing juga kan, apa mau kita berikan tipsnya gitu ya, seperti itu. Terima kasih banyak Mbak. Ya, sama-sama Pak Renal. Kalau ada nanti yang lain WA aja ya, yang banyak ini ada hampir kemarin tuh di WA kita ada 200 berapa orang itu. Tanya-tanya deh teman-teman gimana sih caranya gitu kan. Terus ya belum. Oke, Bapak Ibu, ini sudah pukul 8:30 lewat 2 menit ya. Nah, sebenarnya waktu kita sudah berakhir gitu, sudah berakhir. Tadi ada request tentang masalah organisasi pers. Nah, kita akan masuk itu nanti ada namanya tentang undang-undang pers, ada namanya KEJ, ada serinya nanti, jadi ditunggu saja. Nah, minggu depan kita bahas kode jurnalistik online, dan itu sudah dikeluarkan Dewan Pers. Nggak tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, apa sih kode etik jurnalistik online? Nah, besok kita. Itu ada bisa download di dewanpers.or.id. Namanya adalah Pedoman Penulisan Media Siber, PPMS, yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Nah, seperti itu. Nah, pada banyak yang nggak baca, taunya adalah kode etik jurnalistik secara umum yang 11 pasal. Nah, ini saya sampaikan informasinya. Oke. Nah, sampai di sini pertemuan kita ya. Nah, ini memang baru-baru saya sampaikan sejak awal kan, saya sudah sampaikan jangan lupa di screenshot. Ini bapaknya hadir. Wah, sebelum saya tutup nih, 2 menit lagi, silakan di screenshot dulu. Mukanya yang ganteng, jangan yang cemberut. Nanti saya tuh nggak mau kasih sertifikat gitu ya. Oke, terus nanti untuk absensinya jangan lupa udah ada nih di room chat obrolannya, silakan diklik. Nah, terus untuk yang nggak bisa nanti japri adminnya, ada Kak Jani, ada Mas Khairul Anam di sini ya. Nah, silakan. Nah, terus nanti WA saya juga nggak apa-apa. Sertifikatnya besok, jangan malam ini ditanyain gitu. Kami mau bobok cantik dulu gitu ya. Nah, jadi besok kita
pagi-pagi insya Allah kita share sertifikatnya satu persatu. Nah, seperti biasanya ya, jadi sertifikatnya di-share lewat email. Jadi emailnya tolong jangan salah tulis. Kemarin ada bapak-bapak yang salah tulis emailnya. Angka 6 ketulis angka 5 gitu. Akhirnya nggak terkirim. Jadi saya, waduh ini di mana ya? Saya carilah namanya kan. Saya kirim lewat WA. Nah, seperti itu. Oke. Dan rekaman ini akan saya share di YouTube-nya MZK News. Nanti bisa diulang-ulang kalau misalkan belum paham. Bisa juga bertanya di YouTube itu. Jangan di sini aja, di sini kan terbatas ya. Dan di YouTube tuh bisa. Nanti sebelumnya ada usulan-usulan, Mbak, bahas ini dong. Mana tahu kita bisa undang profesional. Seperti undang orang hukum gitu kan ya. Undang orang Dewan Pers gitu. Mana tahu dia mau kan. Nah, seperti itu. Jadi, minggu depan, mari kita menunggu yang namanya yaitu kode etik jurnalistik online. Nah, materi kita itu. Nah, jadi silakan bersiap-siap untuk materi minggu depan. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir. Sampai jumpa minggu depan dan sampai di sini untuk pertemuan kita. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kekilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ilmunya. Mudah-mudahan